Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sofia, prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam bab Islam masa Nabi Muhammad. Sebelum itu, saya akan menjelaskan singkat tentang peradaban Islam, tentang pra-Islam. Dari kondisi politiknya, bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau berkabilah dan berdiri sendiri-sendiri. Dikarenakan hidup yang bersuku-suku dan atau berkabilah, sehingga mereka kurang mengenal rasa nasionalisme. Diakibatkan kurangnya rasa nasionalisme, sehingga sering terjadi perang antar suku atau konflik antar suku, dikarenakan setiap kabilah atau setiap suku mengunggulkan suku-suku mereka sendiri, mengagung-agungkan suku mereka sendiri, sehingga jika ada suatu suku yang menjelekkan suku yang lain, maka akan mudah tersinggung, sehingga terjadi perang antar suku. Nah, di suku-suku ini sendiri dipimpin oleh seorang pemimpin yang kedudukannya sudah seperti raja, sehingga apapun yang dikatakan oleh pemimpin itu, maka setiap anggotanya harus menurut, mau tidak mau. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah diktator, banyak hak terabaikan. Rakyat bisa diumpamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil bagi pemerintah. Lalu pemerintah menggunakan uang itu atau hak rakyat untuk berfoya-foya, dan rakyatnya menderita di atas kesenangan pemerintah itu sendiri. Lalu kondisi masyarakatnya, di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara satu dengan yang lain. Di sini ada kalangan keluarga bangsawan yang sangat diunggulkan dan diprioritaskan. Jika seorang ingin dipuji dan menjadi terpandang di mata bangsa Arab karena kemuliaannya dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan kaum wanita. Sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Lah, saking bebasnya antara hubungan laki-laki dan perempuan ini, seorang wanita bisa berkumpul sekaligus dengan 5 laki-laki. Hubungan ini dinamakan hubungan poliandri. Jadi yang biasanya kita tahu poligami, kalau yang poligami kan laki-laki mempunyai banyak istri. Kalau poliandri, istri mempunyai banyak suami, seperti itu. Pada masa itu, zina itu sudah umum, jadi tidak dianggap aib yang mengotori keturunan. Contohnya, yang hubungan laki-laki dan wanita di luar kewajaran adalah pernikahan secara spontan. Jadi kayak tiba-tiba tanpa ada ijab qabul, tanpa ada lamaran, tiba-tiba menikahi wanita ini. Terus kalau dia bosan bisa menikahi yang lain gitu. Lalu pernikahan istibda adalah pernikahan untuk memastikan bahwa sang wanita bisa hamil. Jadi pernikahan istibda ini, kalau seumpama laki-laki menikah dengan istri, lalu si suami ini kayak ragu gitu loh, istrinya bisa hamil atau tidak, maka istrinya itu akan dikirim ke laki-laki lain untuk memastikan dia bisa hamil. Lah, kalau dia udah terbukti bisa hamil, si suami yang sebelumnya tadi bisa mengambil istrinya kembali atau diserahkan kepada laki-laki yang
untuk memastikan dia bisa hamil itu. Lalu ada poligami tanpa batas tadi ya. Dan hanya sedikit dari kaum laki-laki dan wanita yang memiliki keagungan jiwa. Ada pula kebiasaan untuk menguburkan bayi perempuan karena dianggap aib ya. Kalau dulu kan perempuan dianggap tidak ada derajatnya. Jadi kalau seumpama ada suatu keluarga melahirkan seorang perempuan itu bisa dianggap aib. Nah, kalau laki-laki biasanya dibunuh karena takut miskin, dikarenakan kan biasanya kalau laki-laki butuh tenaga yang kuat ya, butuh makannya banyak, jadi mereka takut nanti kalau dia dewasa kebutuhannya banyak, makannya banyak, dia menghabiskan harta keluarganya, jadi nanti takutnya miskin, akhirnya dia dibunuh, seperti itu. Lalu sistem kepercayaan dan budaya. Sebelum lahirnya Islam, mayoritas bangsa Arab itu mengikuti dakwah Nabi Ismail, yaitu menyeru pada agama sang ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim, yang intinya menyeru kepada menyembah Allah. Nah, di sini karena seiringnya waktu sehingga ajaran itu dilupakan sampai akhirnya Amr bin Lu'ay mengajak mereka untuk menyembah berhala. Nah, di sini ada beberapa berhala yang diletakkan di tempat-tempat tertentu seperti Manat. Manat itu ditempatkan di tepi laut Merah, Hudaid. Terus ada Lata di Taif, ada Uzza di Wadi Nakhzah. 3 ya. Jadi ada Manat, Lata, Uzza. Sekarang kita masuk kepada masa Nabi Muhammad. Islam pada masa Nabi Muhammad. Jadi tadi sedikit review. Lalu kita masuk ke bab yang akan saya jelaskan, Islam pada masa Nabi Muhammad. Waktu itu diturunkan Al-Mudassir ayat 1-7, yang ayat itu sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tabligh. Dan semua ayat itu menuntut tauhid yang jelas dari manusia. Lah, penyerahan ini Allah menyuruh kita untuk meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Nah, pada masa Nabi ini, Nabi itu dakwah dalam 2 fase. Jadi ada fase Mekah sama fase Madinah. Di fase Mekah sendiri, Nabi itu dakwah selama 13 tahun, dan di fase Madinah itu Nabi dakwah 10 tahun. Nah, pada fase Mekah yang didakwahi beliau selama 13 tahun itu dibagi menjadi 3 tahapan lagi. 3 tahapan dakwah, yaitu sembunyi-sembunyi atau sirri selama 3 tahun, lalu kedua terang-terangan, jahar ya, jahar kalau nggak salah itu sejak tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Nah, yang ketiga adalah fase di luar dakwah di luar Mekah dan penyebaran. Jadi di luar Mekah itu waktu hijrah itu. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang 3 tahapan dakwah tadi ya. Jadi yang di Mekah kan tadi ada 2 fase Mekah dan fase Madinah. Nah, di fase Mekah ini ada 3 tahapan dakwah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan dakwah di fase Mekah. Yang pertama adalah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Nabi berdakwah dimulai dari orang yang sudah beliau kenal baik, seperti saudara, lalu istrinya beliau gitu ya. Dan orang yang didakwahi ini pun mengenal Rasulullah dengan baik pula. Dalam tarikh Islam, mereka dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun, atau orang pertama atau orang yang terdahulu masuk Islam. Lama-kelamaan dakwah ini mulai didengar kaum Quraisy.
Sekalipun dakwah ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, selama jangka ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Tadi dakwah penjelasan singkat tentang dakwah sembunyi-sembunyi. Sekarang kita masuk ke dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang diambil Nabi dalam perintah dakwah terang-terangan ini ialah beliau mengundang kerabat-kerabat beliau, namun yang keluarga itu, kerabat yang di fase yang di dakwah terang-terangan ini, dia manggilnya yang kayak saudara jauh gitu ya. Namun dari sekian banyak yang datang, mereka semua menentang kecuali Abu Thalib. Setelah merasa yakin dengan dukungan Abu Thalib yang berjanji untuk melindungi Nabi berdakwah, suatu hari Nabi pergi ke Sofa dan berseru di kerumunan orang. Jadi semua orang tadi berkumpul mengelilingi Nabi ya, karena tadi Nabi berseru, jadi mereka penasaran, akhirnya berkumpul. Nah, di sini beliau memerintahkan kepada mereka untuk bertauhid dan beriman sebelum hari kiamat datang. Namun tiba-tiba Abu Lahab angkat bicara dengan perkataan dan kayak sumpah serapahnya. Akhirnya diturunkanlah ayat Quran surat Al-Lahab ya, itu untuk menghukum Abu Lahab. Setelah itu terjadi, Rasul pun bangkit dan menyerang berbagai kufarat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya. Jadi di sini kayak ada adu debat gitu antara Nabi dengan orang Quraisy tentang berhala. Nah, lalu orang Quraisy ini kalah telak dan akhirnya bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan perjalanan kaumnya, mereka tidak pernah mengetahui bandingan seperti itu gitu. Jadi mereka tidak tahu, udah kalah jawab gitu. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus diperdebatkan dengan Nabi karena perkataannya Nabi benar. Lalu karena tidak ada jalan itu, mereka meminta kepada Abu Thalib untuk menyuruh Nabi menghentikan dakwahnya. Jadi tadi orang Quraisy yang kalah debat meminta kepada Abu Thalib agar Abu Thalib ini menyuruh Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Namun Abu Thalib ini menolak. Akhirnya mereka mencari cara gimana sih kita supaya Nabi Muhammad itu tidak berseru lagi tentang agamanya, tidak mendakwahkan lagi tentang agamanya. Akhirnya di situ ada yang kepikiran untuk menghabisi Nabi. Ada yang pikiran untuk menghabisi Nabi, ada yang untuk memboikot, ada yang untuk menyiksa Nabi dan kaum-kaumnya yang udah masuk Islam itu ya. Akhirnya karena itu semua, karena kayak ejekan, pemboikotan, penganiayaan, akhirnya masuklah ini dakwah yang tahapan ketiga, yaitu di luar Mekah. Di luar Mekah ya, tadi karena ada ejekan, ada penganiayaan, akhirnya Rasul dan kaum-kaumnya itu hijrah ke Habasyah. Lah, dakwah keluar Mekah ini hijrahnya ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Sekelompok sahabat hijrah dipimpin Utsman bin Affan. Namun karena penindasan yang tak kunjung reda, akhirnya Rasul memerintahkan mereka untuk hijrah yang kedua kalinya. Namun Rasul tidak ikut, beliau tetap berdakwah di Mekah. Jadi ada dua sesi ya. Yang pertama yang dipimpin Utsman bin Affan. Namun karena yang masih tinggal di Mekah tetap mendapatkan penganiayaan, tetap mendapatkan ejekan, akhirnya Rasul memerintahkan lagi hijrah yang kedua kalinya. Namun Rasulullah tidak ikut, beliau tetap mendakwahkan agama Islam di Mekah. Saat musim haji berlaku, dakwah kepada orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk Mekah. Jadi
waktu Rasul masih di Mekah, tidak ikut hijrah, pada musim haji itu beliau mendakwahkan agama Islam kepada orang-orang di penjuru kota. Jadi kan yang datang ke Mekah itu banyak ya karena musim haji. Jadi beliau mendakwahkan tentang seruan untuk menyembah Allah, tentang agama Islam, sehingga mereka ini nanti akan menyebarkan ke kaum-kaum mereka, sehingga jadi kayak penyebarannya cepat gitu. Nah, intisari dakwah Islam di Mekah selama 13 tahun ini adalah meliputi i'tikad, iman, amal, ibadah, dan akhlak. Nah, tadi itu sudah 3 tahapan dakwah di fase Mekah, itu di 13 tahun ya. Sekarang kita masuk ke fase Madinah. Nah, di fase Madinah sendiri Allah memerintahkan Nabi untuk hijrah. Nah, hijrahnya Nabi ini ke Madinah. Di Madinah itu disambut dengan sangat baik oleh kaum Ansor. Jadi yang di Madinah ini pertama kali hijrah ke Madinah langsung disambut baik oleh kaum Ansor. Nah, di sana yang dilakukan Rasulullah pertama kali adalah Rasul membangun masyarakat yang baru. Langkah pertama Nabi ini ialah membangun masjid yang berfungsi tidak hanya untuk ibadah, namun untuk sekolah, untuk tempat berdiskusi, untuk tempat tinggal kaum muhajirin yang miskin, dan lain-lain. Itu singkat tentang fase Madinah ya. Lalu ada tambahan informasi. Yaitu alasan di sini ada sedikit informasi yang saya dapatkan waktu pelajaran ini, yaitu alasan mengapa diberi nama Muhammad adalah agar menjadi orang yang terpuji di langit dan bumi. Lalu kekosongan wahyu, Fathul Wahyu itu ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 2,5 tahun, ada yang bilang 3 tahun, dan ada yang bilang bahkan 3 hari. Lah, muhajirin ini siapa? Tadi kan sempat saya mention ya, orang muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lah, lalu tadi juga saya mention kaum Ansor ya, yang tadi kaumnya Nabi disambut, yang waktu ke Madinah terus disambut kaum Ansor. Ansor itu adalah orang Madinah yang menolong kaum muhajirin. Jadi ditolong kaum Ansor adalah orang Madinah yang menolong kaum muhajirin, yaitu orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, seperti itu. Saya rasa seperti itu penjelasan saya tentang Islam pada masa Nabi, dan tadi sedikit review tentang bangsa Arab pra-Islam ya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.